Oke ya, akan mulai perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai platform periklanan digital ya. Platform periklanan digital. Ya, nggak mau geser ini. Ya, yang pertama kita mengenal yang namanya text link ads ya. Text link advertising. Ini adalah salah satu cara untuk memonetize blog kita atau website kita ya. Memonetize itu artinya blog atau website yang kita punya itu kita monetize. Kita monetize itu artinya kita membuat menjadi komersil gitu ya. Kita komersilkan gitu. Jadi tidak sekedar website atau blog saja. Kadang-kadang kan kita mungkin punya blog pribadi atau punya website pribadi atau perusahaan atau komunitas gitu ya. Tapi kita monetize itu, kita kita buat supaya website dan blog kita itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, salah satunya dengan text link ads ini, text link advertising. Text link ads ini artinya adalah di dalam link itu nanti kita akan, contohnya ini ya, kita lihat gambarnya. Kalau misalkan kita klik Google itu kan muncul link-link gini ya, link-link gini. Nah, kalau kita klik linknya, itu nanti akan membawa ke halaman website yang lain gitu ya. Halaman website yang lain kemudian mengarah ke misalnya kalau sepatu misalnya ke sepatu katakan apa ya, Bata misalnya. Ini saya nggak promosi Bata ya, tapi contoh aja. Bata misalnya. Itu nanti kalau jadi gini, text link itu bisa kita pasang di website kita gitu ya. Text link yang Bata kita pasang di website kita. Nanti kalau ada orang mengklik masuk ke website kita, terus kemudian atau blog kita, kemudian mengklik link itu, maka akan masuk ke website Bata tersebut. Nah, ketika ada orang yang mengklik link itu di website kita, maka kita akan mendapatkan dolar, gitu ya, mendapatkan dolar. Kemudian juga misalnya kalau misalnya orang lain itu masuk ke website Bata dan membeli sepatu Bata, maka mungkin kita juga dapat komisi yang jumlahnya lebih besar daripada hanya sekedar mengklik aja gitu ya. Lebih besar daripada hanya sekedar masuk ke websitenya Bata gitu ya. Nah, biasanya pembayaran komisi itu berdasarkan berapa jumlah visitor atau pengunjung atau orang yang mengklik link dari website kita terus kemudian masuk ke website sepatu Bata itu gitu ya. Jadi istilahnya makanya PPC atau pay per click advertisement ya. Itu biasanya. Tapi ada juga yang dibayar secara flat ya. Flat fee itu artinya ya mungkin dalam sebulan kita dibayar berapa, dalam setahun berapa gitu. Itu. Nah, benefitnya apa? Benefitnya advertisers place their ads on pages that have some relationship to the audience they are trying to attract to their website. Jadi yang memasang iklan itu menempatkan iklannya itu pada sebuah halaman yang terkait dengan audiens yang coba untuk di attract ya, prospektif konsumen gitu ya. Itu dipasang di
Jadi nggak ngawur, tapi misalnya tadi ya contoh misalnya website sepatu bata misalnya gitu ya. Nah, linknya itu dipasang di blog-blog atau website-website yang terkait dengan sepatu gitu. Jadi nyambung, relevan gitu. Kemudian the text links adds increase a website's brand awareness with a targeted audience. Jadi text link tersebut, iklan text link itu bisa meningkatkan awareness terhadap brand dari sebuah website ya. Yang dengan audiens yang spesifik ya, yang spesifik. Jadi tidak acak, tapi memang sudah spesifik. Jadi oh ini memang yang relevan dengan sepatu misalnya, oh ini relevan dengan fashion yang website kita misalnya gitu ya. Sehingga pengunjung bisa familiar dengan produk dan jasa yang ditawarkan gitu ya. Yang ketiga, text link ads ya. Iklan text link itu bisa can build links that search engine value. Bisa membangun link dengan search engine gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan ranking dari search engine. Jadi kan ada di SEO itu bisa, jadi website itu kita kalau banyak dikunjungi itu bisa naik posisinya, gitu ya, bisa naik posisinya. Jadi rankingnya bisa naik. Nah kalau rankingnya naik itu kan lebih mudah dilihat gitu ya. Kalau kita searching di Google misalnya, itu kan ada halaman 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu. Kadang-kadang kalau website kita di posisi yang halaman 25 atau 30 itu orang kan tidak akan melihat itu. Gitu. Tapi yang biasanya langsung diklik, yang langsung dikunjungi itu adalah website-website yang posisinya ada di urutan teratas. Gitu. Makanya website itu berlomba-lomba untuk bagaimana posisinya ada di atas. Memang text link advertisement ini juga ada kontroversinya, yaitu kadang-kadang ada orang yang membuat robot gitu ya, membuat robot atau dari sebuah skrip komputer yang didesain untuk melakukan klik secara otomatis ya. Jadi ditinggal gitu, nanti dia akan melakukan klik secara otomatis. Jadi bisa mengklik dalam jumlah yang besar secara otomatis. Jadi bukan asli manusia gitu ya. Nah, Google ini bisa mendeteksi hal itu ya. Kalau terdeteksi maka website tersebut itu bisa diturunkan rankingnya atau dieliminasi dari search engine Google. Jadi website itu kalau mau muncul di search engine Google itu harus mendaftarkan dulu ya, nanti diverifikasi oleh Google, kemudian muncul. Kalau tidak didaftarkan ke Google maka ya tidak bisa ditemukan kalau ada orang yang melakukan searching lewat Google. Nah, tapi sekarang sudah banyak yang program bisa mendeteksi itu ya. Nah, makanya kalau kita tertarik untuk ikut semacam itu, maka kita perlu memilih program advertising yang punya reputasi ya. Jadi yang tidak tidak menipu gitu ya. Dulu misalnya pengalaman saya di UK, saya pernah juga ikut kayak gini, ikut semacam ini. Jadi sekali klik itu 0,01 pound sterling. Jadi 0,01 pound sterling. Jadi klik ini ya berarti misalnya saya ngeklik 20 kali ya berarti ya saya dapat 20 kali 0,01 pound sterling. Lumayan juga gitu ya. Oke. Di mana kita bisa menemukan text link program ini ya. Yang terkenal adalah Google AdSense, kemudian Amazon Associates, Linkwords,
Amubi, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua selain text link advertising itu ada yang namanya display advertising. Display advertising ini adalah sebuah metode untuk attracting the audience of a website, social media platform, or other digital mediums to take a specific action. Jadi sebuah metode untuk menarik gitu ya, audiens dari sebuah website, sosial media, atau media digital lainnya untuk melakukan action tertentu gitu ya. Kebanyakan dalam bentuk teks atau image atau video gitu ya, atau video. Kemudian yang bisa mengencourage, bisa mendorong lah katakan begitu pengguna untuk mengklik sebuah landing page ya, dan melakukan pembelian. Jadi landing page itu adalah sebuah halaman website yang berisi informasi mengenai sebuah produk gitu ya, yang semacam summary-nya gitu ya, ringkasannya, bukan detailnya gitu. Nah, harapannya dengan adanya display advertising ini bisa mendorong untuk orang yang berkunjung ke halaman website tersebut bisa mengklik dan membeli produk. Biasanya display dan online advertising ini dicas menggunakan skema ini ya, CPC, jadi cost per klik basis, cost per klik basis. Jadi setiap kali pengguna itu mengklik iklan kita, maka kita akan dicas gitu ya, dalam jumlah yang sesuai dengan based on your overall bidding strategy. Jadi bergantung pada strategi bidding kita, strategi penawaran kita. Gitu ya. Ini kalau kita posisinya sebagai orang yang memasang iklan ya. Kalau tadi kan yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa kita posisinya sebagai orang yang mengklik, yang berkunjung. Kemudian display advertising ini juga bisa digunakan untuk retargeting campaigns ya. Jadi promosi yang bisa spesifik sesuai targetnya. This is where ads are served to users who have already visited a specific website. Jadi display advertising itu adalah periklanan yang menggunakan display contohnya inilah contohnya. Nah, ini adalah contoh display advertising ya. Ini kalau kita kan sering kan muncul ya, kalau kita misalnya buka sebuah website atau misalnya yang sebelah kanan ini kan, di sisi kanan ini kan kita bisa melihat ini iklannya ini ya, di sisi kanan ini. Nah yang kanan ini kan, kalau kita misalnya buka Google Search Engine ya, di sisi kanan kan ada kadang-kadang kan muncul iklan yang ada gambarnya gitu ya. Jadi itu adalah contoh display advertising ya. Ini juga ya ada gambar-gambarnya macam-macam. Ini adalah iklan mengenai akomodasi atau hotel ya. Nah, yang selanjutnya adalah banner ads ya. Jadi banner advertising. Tapi ini kan kalau kita banner itu kan sudah familiar ya. Banner itu kan
biasanya kalau ada dipasang di toko atau dipasang di supermarket atau di hypermarket gitu ya. Dan kalau ini bannernya dipasang di digital platform ya. Biasanya banner ini ditaruh di atas, bagian atas website ya, atau di sebelah kanan ya. Tergantung anunya sih, tergantung websitenya ya, bisa beda-beda. Jadi biasanya seperti ini, contohnya seperti inilah gitu. Nanti kita bisa klik, misalnya kita ini ya Amazon ya, Amazon. Nanti kita klik start your free month ya. Jadi kita bisa dapat gratis apa namanya ini? Kita bisa nonton ini stream thousands of movies and TV shows with Prime Video. Jadi kita bisa melihat banyak channel banyak film dan TV show ya. Jadi gratis 1 bulan gitu. Kemudian ya berbayar. Itu gitu ya. Nah, ini misalnya ini ya, nanti join now, nanti kita klik, nanti masuk ke, nanti bisa bergabung gitu ya. Ini adalah contoh banner ads ya. Kemudian selanjutnya adalah interstitial ads ya, interstitial ads. Nah, apa yang dimaksud dengan interstitial ads? Jadi advertising ini atau iklan ini muncul ketika kita mengklik sebuah website ya, tiba-tiba kan misalnya saya sering melihat itu di detik ya, di detik. Jadi ketika kita mengetikkan www.detik.com gitu ya, kita masuk, itu muncul iklan dulu kan, benar nggak? Kita muncul iklan. Nah itu adalah interstitial ads ya. Kalau kita atau misalnya di YouTube itu juga sering muncul juga kan, kalau kita nonton YouTube tiba-tiba muncul iklan. Iklan itu akan hilang dalam sekian detik, misalnya 10 detik gitu. Atau nanti ada hitungannya 10 detik, nanti kemudian kita bisa ngeklik di sebelah kanan bawah itu. Nah, iklannya hilang, kita bisa nonton nonton yang filmnya atau apa namanya? Ya YouTube-nya itu ya. Video YouTube-nya gitu. Itu namanya interstitial ad ya. Jadi ini klik gitu ya, kemudian next page loaded, kemudian muncul interstitial ads. Nanti kalau tidak mau kita bisa klik tanda silang itu untuk intinya menutup dan masuk ke page yang kita tuju ya. Masuk kita tuju. Nah, kalau tidak berarti ini akan muncul terus interstitial ads ini. Atau bisa jadi ada sekian waktu misalnya 10 detik atau 5 detik itu muncul gitu ya. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya adalah video ads ya, video ads. Video ads ini ya biasanya YouTube ya. Jadi iklan dalam bentuk video ya. Iklan dalam bentuk video. Ya kita kalau kita nyala YouTube kan muncul iklan-iklan tertentu dalam bentuk video ya, misalnya dalam waktu mungkin 1 menit atau 30 detik gitu ya tentang sebuah produk ya. Juga misalnya di Instagram, Facebook gitu ya. Itu juga mungkin kita sering mendapati iklan apa namanya iklan dalam bentuk video ya. Video ads ini memungkinkan kita untuk mencapai audiens ya, dan connect with them on a personal level and are well worth investing in. Jadi iklan video ini memungkinkan kita untuk mencapai atau berinteraksi dengan atau mencapai audiens yang kita inginkan dan terkoneksi dengan mereka pada level yang lebih personal gitu ya. Gitu. Nah,
Misalnya kalau di akun Instagram kita atau akun Facebook kita itu kan bisa lebih personal gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Atau kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum saya lanjutkan? Ada yang pernah punya pengalaman mungkin text link ads atau video ads atau apa namanya interstitial ads? Ada? Ini belum sih Pak. Belum pernah melakukan, tapi pernah sering ya. sering apa namanya menemui itu ya? Sering Pak, sering menemui dan juga sering baca tentang apa sih itu tentang teks gitu. Ya, tapi belum ini ya, belum apa namanya, belum pernah masang iklan atau nyoba gitu ya? Belum. Belum pernah Pak. Oke, yang lain? Barangkali siapa ini? Mbak Firna barangkali pernah punya pengalaman mungkin bisa di-sharing terkait dengan mungkin text link ads atau video ads atau yang lain? Insya Allah belum pernah sih Pak. Belum pernah? Oke. Belum pernah, ya. Ya. Yang lain Mas Raditya Kusdiarto? Ada orangnya Mas Raditya Kusdiarto? Atau siapa? Bu Sinta Mariana barangkali punya pengalaman terkait dengan ads ini? Text link ads, video ads. Ada Bu? Belum. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Nah, manfaatnya apa display ads ini? Pertama diversity. Jadi diversity itu display ads come in many shapes and sizes ya. Jadi iklan yang dalam bentuk display itu bisa dalam bentuk berbagai bentuk dan ukuran ya. Dan juga bisa dalam berbagai format gitu ya. Dan stylenya pun itu bisa bermacam-macam ya. Ini tergantung pada selera gitu ya. Dan produknya juga gitu ya. Kemudian reach ya, jadi tadi diversity yang pertama, yang kedua reach. Reach itu artinya mampu mengakses banyak sekali situs ya. Misalnya kalau kita pakai Google Ads ya, Google Ads itu salah satu produk dari Google gitu ya. Itu bisa sekalian bisa mencapai mungkin ya jutaan website gitu ya. Jadi cukup efektif gitu ya. Kemudian targeting. Jadi you can also target the right audience by placing your ads on the right website. Jadi bisa melakukan targeting. Jadi kalau orang pemasaran itu kan pasti harus melakukan targeting ya. Targeting jadi pemasarannya tidak sembarangan, tidak ngawur gitulah audiensnya. Jadi kalau memang produknya adalah fashion, ya berarti targetnya adalah yang memang orang-orang yang punya selera atau tertarik dengan fashion. Gitu. Jangan sampai orang atau misalnya sepak bola gitu ya, memang orang-orang yang ditarget pemasarannya untuk produk misalnya untuk jersey-nya sepak bola atau pokoknya aksesoris sepak bola itu jangan sampai mentargeting orang yang tidak suka terhadap bola, kan itu kontraproduktif ya. Tuh. Jadi display ads ini membantu mentarget yang relevan gitu.
kemudian juga termasuk demografik dan geotargeting. Jadi demografik dan geotargeting itu artinya kalau misalnya di website ya, di Facebook misalnya, atau ya Facebook itu kan ada Facebook Ads ya, Facebook itu bisa men-setting nanti iklan kita itu dilihat oleh orang-orang di mana, misalnya di Jawa Timur gitu. Jawa Timur gitu ya. Atau Jawa Timur spesifiknya mana, misalnya Surabaya, Sidoarjo misalnya. Itu bisa disetting kayak gitu. Jadi nggak acak gitu nggak. Kenapa kalau disetting seperti itu? Karena memang produk kita itu relevan untuk orang-orang yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi tidak relevan untuk orang-orang yang di luar itu. Nah, termasuk juga orang-orang yang punya interest ya, punya ketertarikan terhadap produk yang kita pasarkan. Measurable, ya. Jadi bisa diukur. Jadi click, impression, and conversion can all be tracked from Google Ads as well as Google Analytics for more granular performance and engaging tracking. Jadi semua klik, terus kemudian yang klik berapa, yang melihat berapa. Jadi kalau contoh misalnya YouTube ya. YouTube itu kan kelihatan berapa orang yang subscribe, berapa orang yang melihat, berapa orang yang like, berapa orang yang unlike, itu kan kelihatan semua. Sama juga di Google Ads juga begitu. Gitu. Nah itu nanti muncul performance-nya, nah, itu bisa di track, bisa diukur ya. Beda dengan misalnya pemasaran yang tanpa pokoknya ngawur gitu ya, itu nggak bisa di track gitu, nggak bisa diukur gitu, efektivitasnya seperti apa gitu. Nah, tapi ada juga kekurangan dari display ads ya. Pertama misalnya banner blindness ya. Jadi banyak orang yang mengignore ya. Jadi mengabaikan ya. Karena ya kita juga mungkin melakukan seperti itu juga ya. Saya juga kadang-kadang ketika kita melakukan searching di Google misalnya muncul iklan, kita mengabaikan itu ya. Kita mengabaikan itu karena ya merasa oh nggak penting ini gitu ya. Jadi itu membuat ya tidak banyak yang mengklik iklan tersebut ya. Nah itu bisa tapi itu bisa diatasi dengan melakukan remarketing and rich media ads ya. Apa itu rich media ads nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian ada yang namanya ad blockers ya, ad blockers. Jadi ad blockers ini adalah teknologi untuk memblok iklan-iklan ya. Memblok iklan-iklan. Jadi sekarang ada yang namanya pop-up blocker gitu ya. Itu ada add-on itu, software yang bisa diinstal katakan di Google Chrome kita, nanti iklan-iklan itu tidak akan muncul di layar kita gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga merasa terganggu kan, tiba-tiba enak-enak kerja serius gini, tiba-tiba muncul gitu iklan gitu ya, pop-up itu muncul. Iklan ini gitu ya. Itu mengganggu. Nah, itu ada yang bisa ngeblok itu. Itu oke. Jadi display ads itu sangat efektif untuk 3 spesifik purposes, jadi 3 tujuan ya. Jadi pertama misalnya gini, ini kan ada semacam model ya. Jadi bagaimana kita membangun dari atas misalnya brand awareness ya, brand awareness. Jadi
Artinya orang bisa menyadari produk kita. Gitu ya. Orang tahu, ini produk A gitu ya. Itu brand awareness ya. Kemudian brand recall ya, brand recall. Kemudian brand recall ini artinya brand yang brand recall itu artinya adalah jadi brand yang apa ya, setelah tahu kemudian dipertimbangkan untuk dibeli lah, katakan begitu. Kemudian consideration ini adalah mempertimbangkan ya, consideration yang mempertimbangkan. Kemudian conversion, kemudian dikonversi. Kemudian loyalty ini adalah membangun loyalitas dari konsumen ya, membangun loyalitas dari konsumen. Jadi bagaimana konsumen itu bisa loyal dengan produk kita. Nah, brand awareness dan brand recall ini bisa menggunakan display ads, consideration and conversion ini bisa menggunakan search ads gitu ya. Kemudian loyalty ini bisa menggunakan display ads ya. Nah, ini adalah 3 fungsi yang bisa digunakan. Nah, yang lain adalah rich media ads ya, rich media ads. Jadi rich media ads ini bentuknya bisa banyak, bisa video, bisa audio, dan juga bisa yang lain gitu ya. That encourage viewers to interact and engage with the content. Jadi yang bisa mengencourage pengunjung atau orang yang melihat itu untuk berinteraksi dan engage ya. Engage itu terlibat lah begitulah dengan konten ya. Jadi ketika dia suka dengan konten tertentu di dalam sebuah video atau audio, maka dia kemudian mengklik, kemudian dia melihat, kemudian dia bisa mengikuti konten itu. Itu namanya interact and engage with the content. Yang kedua, while text ads sells with words and display ads sell with picture, rich media ads offer more ways to involve an audience with an ad. Jadi kalau yang text ads itu, teks yang iklan dalam bentuk teks tadi, itu kan menggunakan words, kata-kata. Kemudian display ads, display itu menggunakan gambar. Kalau rich media, iklan rich media ads itu banyak bentuknya, lebih banyak bentuknya ya. You can access aggregated metrics on your audience's behavior, including number of expansions, multiple exits, and video completions to get granular data on the success of your campaign. Jadi kita bisa punya semacam metrik gitu ya, metrik itu untuk melihat behaviornya audiens kita itu seperti apa gitu ya. Kemudian termasuk juga jumlah number of expansion, kemudian multiple exit-nya, kemudian videonya dan sebagainya. Jadi data-data yang terkait dengan behavior audiens itu kita bisa punya gitu ya. Nah, rich media ini biasanya menggunakan banyak bentuk ya. Bisa video, bisa game, bisa tweet bisa tweets gitu ya dan sebagainya. Jika Anda if you have a simple objective to generate clicks or a more ambitious goal to create brand awareness, rich media is the format to go with. Jadi rich media ini sangat cocok untuk tujuan mengenerate klik ya. Jadi mengenerate klik dan meng-create awareness terhadap sebuah brand. Ya.
terhadap sebuah brand. Oke. Nah, contohnya ini ya. Ini contohnya. Sebentar, ini ada linknya. Ini saya anukan aja, save. Karena ini sangat menarik. Bisa dalam bentuk multimedia. Kelihatan ya ini websitenya ya. Nah, ini adalah salah satu iklan yang dia bisa dalam bentuk ada videonya gini. Videonya juga menarik ya. Ada animasinya gini. Jadi tidak hanya dalam bentuk teks yang statis gitu ya, atau gambar statis, tapi gambarnya ini bisa dinamis ya. Ada animasinya, ada efeknya, bergerak gitu dan sebagainya. Ini menarik kan. Nah, ini contoh dari Rich Media Ads ya. Nah, ini juga ada gambar-gambar, ada video, macam-macam lah gitu ya. Jadi terdiri dari berbagai. Nah, ini contoh lain, Netflix. Nah, ini iklan Netflix ya. Nah, ini iklan apa ini? Sally Hansen ya. Nah, ini bisa bergerak dinamis gini. Kemudian, nah ini jari juga begitu. Ini jarinya bisa berubah-ubah warna-warninya. Ini kayaknya iklan tentang cat kuku ya. Cat kukunya bisa berubah, kukunya bisa berubah-berubah gitu ya, warna-warninya. Ini nggak jadi. Atau ini Harley Davidson. Nah, ini contoh Rich Media untuk Harley Davidson ya. Nah, ini jadi bergerak dinamis iklannya. Nah, teksnya juga, gambarnya, gitu ya. Oke, itu ya. Oke, saya kembali ke slide lagi. Mana tadi slide-nya? Oke, jadi itu adalah contoh Rich Media ya, yang dinamakan sebagai Rich Media. Nah, apa bedanya standar kreatif dan Rich Media kreatif? Jadi apa media yang standar dengan Rich Media? Jadi kalau yang standar ini biasanya dalam bentuk .html, .gif, .png atau JPG. Jadi formatnya itu HTML, GIF, HTML ini website, GIF, PNG, JPG ini adalah picture, gambar. Dengan ukuran 200 or less, dengan ukuran 200 kilobyte atau kurang dari itu. Kemudian tidak ada video. Usually only tracks a single click through link. Jadi hanya meng-track single click melalui sebuah link. Kalau Rich Media ini ukuran filenya itu lebih besar, dari lebih 200.000. Kemudian menggunakan berbagai multiple files, jadi berbagai macam file. Bisa juga terdapat video. Kemudian may expand to a larger size. Jadi ukurannya bisa besar ya, bisa besar. Kemudian ada tracking matrix-nya. May include detailed tracking matrix on user interactivity. Jadi
bisa melakukan tracking interaksi dengan user ya. Jadi ketika user melakukan interaksi, misalnya mengklik, kemudian melihat, kemudian melakukan stop, kemudian selesai, itu ada matriknya, ada apa namanya, datanya ya. Berapa jumlah orang yang mengklik, berapa jumlah orang yang menonton, gitu. Ada datanya. Kemudian may track multiple click through link. Jadi bisa melakukan tracking multiple click ya. Jadi klik yang banyak, lebih dari satu melalui sebuah link ya. May contain other special features. Jadi terdiri dari berbagai special features seperti polling, send to a friend, jadi bisa mengirim ke teman, galeri ini isinya misalnya video dan sebagainya gitu. Jadi ada berbagai macam feature-feature yang lain ya. Kemudian some publishers may require a polite load. Jadi beberapa publisher, beberapa orang yang mempublikasikan iklan menggunakan rich media ini membutuhkan apa namanya, load yang polite load itu apa ya? Yang sopan, yang baik lah. Gitu. Ada beberapa tipe rich media kreatif ya. Bisa dalam bentuk banner, bisa dalam bentuk dynamic kreatif, bisa expanding, interstitial tadi yang apa namanya, kita masuk sebuah website tiba-tiba muncul iklan, kemudian kalau kita klik, kita close maka hilang, gitu. Kemudian kita masuk ke website yang kita tuju. Kemudian lightbox, multidirectional expanding, gitu ya. Push down, video, vped, ya. Sebagainya. Nah, ada lagi, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Atau ada komentar? Atau ada, silakan kalau mau ada yang mau didiskusikan. Siapa ya? Oke, Mbak Melisa barangkali. Dinas di mana? Kenapa? Dinasnya di mana? Di RSUD. RSUD. Sudah menggunakan advertisement yang saya jelaskan tadi atau belum? Belum. Kalau di web RSUD itu kan memang apa ya Pak? Itu kan pakai .go.id ya. Jadi apa isi di web itu, kalau kita mau pakai iklan harus ada birokrasi yang diikuti gitu. Oh, jadi nggak ada gitu ya? Apa ya, harus mengajukan dulu ke Pemda, ya itu agak panjang Pak prosesnya. Oke. Untuk di web rumah sakit sendiri sih belum ada iklan-iklan gitu. Ya, oke. Kalau Pak Anwar barangkali ada mungkin yang bisa di-sharing terkait dengan apa namanya, periklanan, platform periklanan online. Maaf Pak, masih belum ngerti Pak, mungkin bisa nanti bisa dipraktekkan langsung. Jadi kita bisa mudah langsung praktek juga. Oh, iya. Belum pernah sama sekali Pak, belum ngerti sama sekali. Iya, oke. Maaf. Memang kalau di Indonesia itu memang secara umum masih tidak banyak ya. Ada sih orang-orang yang menjalankan iklan-iklan seperti ini. Biasanya mereka yang bergerak di bidang internet marketing gitu ya. Itu mereka sangat familiar terhadap hal ini ya. Tapi secara umum memang masih apa namanya, masih nggak baik, masih nggak banyak lah. Masih nggak banyak orang yang melakukan misalnya text link ads, kemudian dan sebagainya ini.
Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Kemudian selanjutnya Ya, Pak. adalah advertorial. Ya, advertorial. Jadi ini adalah salah satu bentuk advertisement atau iklan ini dalam sebuah newspaper, koran atau majalah, magazine, or a website atau website yang berisi informasi mengenai sebuah produk dalam bentuk artikel gitu ya. Usually a brand pays the publisher for such an article. Jadi biasanya sebuah brand, sebuah merek itu membayar publisher untuk sebuah artikel. Jadi ada artikel yang mengulas tentang produk tersebut. Nah, advertorial ini adalah periklanan yang muncul di media. Jadi bisa koran, majalah, website gitu ya. Nah, advertorial ini adalah konten yang berbayar. Konten yang berbayar. They are used by marketers to educate prospective consumer about the features of a product. Jadi advertorial ini digunakan oleh marketer untuk mengedukasi konsumen yang prospektif ya tentang fitur-fitur sebuah produk. It can be used to target a specific set of people by choosing the right medium to publish the advertorial. Jadi yang bisa digunakan, jadi advertorial ini digunakan untuk melakukan targeting pada orang-orang yang spesifik ya, orang yang spesifik yang relevan gitulah. Dengan memilih medium yang tepat untuk mempublikasikan advertorial ini. Misalnya adalah advertorial in a business newspaper would involve educating a set of people who are more interested about economy, markets, or financial product. Jadi contohnya misalnya advertorial yang ada di koran koran bisnis gitu ya, yang di dalamnya mungkin seperti kontan atau kontan atau media koran-koran yang bisnis lah gitu ya. Itu kan ada yang tujuannya untuk mengedukasi orang ya, misalnya tentang saham, tentang keuangan gitu ya. Itu kan orang yang spesifik tertarik mengenai ekonomi, pasar, market atau finansial. Selanjutnya, an advertorial is more detailed than an advertisement and thus helps consumers understand more about the product. Jadi advertorial ini berisi tentang sebuah artikel yang lebih detail, yang menjelaskan lebih detail dibanding dengan iklan advertisement ya. Kalau advertisement itu kan iklan secara umum nanti mengklik masuk ya. Kalau ini enggak, ini lebih lebih detail gitu ya. Menjelaskan tentang sebuah produk. Nah, advertorial ini biasanya ditulis oleh sebuah agen iklan gitu ya, atau kliennya sendiri gitu ya. Kalau agen iklan itu kan sudah pengalaman untuk mendeskripsikan sebuah produk gitu ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata tertentu yang menarik, yang membuat orang itu mau membaca, terus kemudian ukuran fontnya itu berapa, kemudian warnanya dan desainnya dan sebagainya. Itu kan agensi kan lebih pengalaman nih. They then purchase the ad space on the website or in a newspaper or a magazine. Ya. Kemudian orang yang memasang iklan itu membeli space di website atau space di koran atau space di majalah. Kemudian memasang advertorial ya. Nah, contoh advertorialnya seperti ini.
Ya, mungkin kita bisa lihat lah, misalnya ini kan tentang lipstick ya, atau misalnya apa ya, ini semacam katalog ya, mirip dengan katalog ya. Katalog, ada yang kalau ada yang bisnis Oriflame misalnya, itu kan ada katalog Oriflame ya, produk-produk macam-macam gitu ya. Atau misalnya apa ya, produk-produk lain lah gitu. Atau produk kesehatan misalnya gitu ya. Saya mungkin terbatas yang ngasih contohnya, kalau software saya bisa ngasih contoh ya. Gitu. Nah ini Ya. gimana? Ada yang mau komentar? Ya, yang sisi Seperti kanan. Herbalife, ya, Pak. Ya, Herbalife itu kan ada semacam apa namanya katalognya, Bu ya. Katalognya, ya ada katalognya yang menjelaskan tentang mungkin kelebihan dari produknya, harganya, manfaatnya dan sebagainya ya. Mungkin di bahasa kita katalog ya, tapi dalam bahasa Inggris mungkin advertorial ya. Nah, di sisi kanan ini kan menjelaskan tentang apa ini? Ya ini apa ini? Kerja sosial lah macam itu. Jadi having benefited from a strong social support network when he was growing up. Ferris today choose to excel in a meaningful profession, coming full circle. Jadi ini adalah penjelasan mengenai mungkin ini semacam ini ya komunitas sosial gitu ya yang menjelaskan tentang apa ya ya misalnya kalau kita mengenal misalnya YDSF ya Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau apa namanya yang lain lah gitu ya atau dompet duafa gitu ya itu kan juga semacam itu nanti. Nah ini iklannya itu semacam ini, jadi lebih detail dia menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan sosialnya gitu ya, termasuk fotonya dan sebagainya. Itu ada lagi yang dinamakan online directories ya. Ini saya lompati dulu aja biar lebih jelas, punya gambaran jelas. Ada yang dinamakan online directories. Jadi ini ada beberapa contoh online directories. Ada Google, Yellow Pages, Yahoo, Bing, Yellowbook, Foursquare, Hotfrog, macam-macam ini. Nah, bagaimana membuat make money, mendapatkan uang dari online directory ini? Gitu ya. Pay per call atau pay per lead, ya. Paid listing, jadi yang melisting iklan, kemudian itu membayar. Kemudian kalau ada call maka dia dibayar dan sebagainya. Featured listing and special places for listing. Jadi dan special event, promotion news ya. Jadi kalau ada event, ada berita tentang promosi itu nanti berbayar juga gitu. Kemudian marketing to audience ya, advertisement, ini perikanan, membership fees. Ya. Membership fees ini ya apa namanya? Kalau jadi anggota ya membayar gitu ya. Jadi itu adalah online directories ya. Kemudian mobile ads ya, mobile ads yaitu iklan yang muncul di perangkat mobile ya, perangkat smartphone kita atau HP kita. Contohnya seperti ini ya. Jadi memang ukurannya juga berbeda dengan website ya. Jadi bentuknya juga berbeda, lebih match dengan layar smartphone atau handphone ya. Nah, kita pasti sering melihat ini ya. Misalnya kita buka website di smartphone kita, pasti kita bisa melihat. Atau misalnya kita ini mengingatkan saya, misalnya kalau kita buka GoFood, ya, GoFood itu kan GoFood atau Tokopedia atau apa GrabFood itu yang pakai smartphone ya, itu kan akan muncul ya. Selanjutnya adalah affiliate marketing ya. Affiliate marketing ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan komisi ya. Jadi cara mendapatkan komisi dengan mempromosikan
produk orang lain atau produk perusahaan lain. Ya. You find a product you like, promote it to others, and earn a piece of the profit for each sale that you make. Jadi kita bisa menemukan jadi kita bisa masuk ke website affiliate marketing afiliasi gitu. Kemudian kita pilih produk-produk yang kita suka, kemudian mempromosikan ke orang lain melalui website kita atau bisa melalui website, bisa melalui WA atau bisa melalui sosial media kita gitu ya. Kalau ada orang yang membeli melalui kita itu, maka kita dapat komisi. Jadi ini semacam maklar gitulah. Kalau bahasa kita adalah maklar atau broker ya. Nah, biasanya ada referralnya, ada nomor referralnya, kode referralnya atau link referralnya. Jadi kode yang mereferensikan. Jadi kalau ada orang membeli lewat kode referral kita, itu nanti kita dapat komisi. Gitu ya. Ini adalah proses-prosesnya. Jadi market research, kita perlu melakukan market research, kemudian niche selection. Niche selection artinya memilih ceruk yang kira-kira target yang kira-kira cocok lah dengan kita. Kemudian membuat website, kemudian membuat website, kita building website, kemudian mempromosikan produk, kemudian ada penjualan, kemudian maka kita mendapatkan komisi dari proses broker kita, gitu, membrokeri proses memaklari produk tersebut. Ya. Nah ini prosesnya. Jadi ada konsumen, ada retailer, gitu ya, ada affiliate partner. Misalnya kita menjadi posisi yang di sini, kita maklarnya lah istilahnya begitu ya. Ini adalah penjualnya, ini adalah konsumennya. Kita mempromosikan ke konsumen beli, kemudian penjual ini memberikan komisi kepada kita. Itu ya. Kemudian bagaimana cara kerja affiliate marketing ya? Sebenarnya hampir sama. Jadi pasang link afiliasi di website atau akun sosial media. Kemudian nanti link ini dipasang di website kita ya, atau sosial media kita, misalnya di Facebook atau di Instagram gitu. Kemudian pengunjung akan bertransaksi melalui link afiliasi kita, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada pembelian, jadi konsumen membeli maka kita dapat komisi. Di luar negeri yang beberapa program affiliate marketing yang terkenal ini adalah CJ Affiliate, kemudian Share Sale, Amazon Associates ya. Ini salah satu yang terbesar. eBay Partner Network, ClickBank. Itu. Tadi tentang affiliate marketing ya. Selanjutnya adalah search advertising ya. Search advertising ini adalah sebuah metode untuk memasang advertisement online, iklan online dalam sebuah website yang that show results from search engine queries. Jadi yang memunculkan hasil dari search engine queries. Search engine queries itu artinya orang yang melakukan pencarian website melalui search engine itu namanya search engine queries ya. Nah, ketika ada orang yang melakukan searching muncul website, nah itu adalah search advertising. Jadi
Itu kemudian, nah ini contohnya misalnya ini apa ini? Di Google itu ada misalnya ini tentang spoon, apa tentang sendok ya, tentang sendok. Jadi ketika orang mengetikkan novelty spoons ya, novelty spoons, nanti akan muncul ya gambar-gambar sendok, gambar-gambar produk sendok yang ya ini dari berbagai ini ya, berbagai website ya, ada Central Restaurant, ada Etsy, ada motivators.com, ada Lennox, ada Rally House dan sebagainya. Ini macam-macam produknya. Nah, saya yakin kita sering melakukan ini ya kalau kita searching di Google. Gitu ya. Nah, nanti di bawahnya akan muncul link-link yang terkait dengan produk yang kita searching gitu. Nah, ini adalah contoh dari search advertising. Search advertising. Nah, ini laptop misalnya kita mau mencari laptop, search kita ketikkan laptop ya, laptop. Nanti akan muncul iklan-iklan di Google atau di search engine lainnya. Nah, nanti akan muncul ya dari berbagai macam toko, ada Google Store, ada Walmart, ada Dell, ada Walmart dan sebagainya ini. Ya. Nah, selanjutnya setelah search advertising, ada yang namanya social media advertising. Social media advertising artinya adalah pengiklanan melalui sosial media. Nah, ini adalah data tahun 2017 ya. Tahun 2017 saya geser dulu. Tahun 2017. Nah, ini ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger, WeChat. Yang paling tinggi adalah Facebook. Jadi pada bulan Juni 2017 itu mencapai 2 billion. 2 billion itu kalau dikonversi ke Indonesia sekitar 2 miliar lah, 2 miliar. YouTube ini pada bulan Juni 2017 itu 1.5 billion ya. Jadi 1,5 miliar gitu ya. Ini sebulan ini ya, sebulan ya. Jadi sebulan ini sampai sebesar itu nilainya. Instagram ini pada bulan April 2017 ini 700 million, jadi 700 juta ya. Bulan April saja. Twitter ini bulan April 2017 ini 328 million, jadi 328 juta. WhatsApp ini 1.2 billion, jadi 1,2 miliar ya, hanya untuk bulan Februari 2017. Kemudian Snapchat ini 255 million, jadi pada bulan Mei 2017 itu 255 juta. Ya. Selanjutnya Facebook Messenger pada bulan April 2017 ini 1.2 billion, jadi 1,2 miliar. Ya. WeChat pada bulan Desember 2016 ini nilainya sejumlah 889 juta atau 889 million ya. Jadi cukup besar ya. Ini adalah sosial media yang utama yang bisa digunakan untuk periklanan ya. Oke, kayaknya sudah selesai nih ya. Ya. Oke, itu. Saya lihat memang sekarang yang di Indonesia ya, di Indonesia, tapi saya tidak punya data yang konkret ya. Tapi kira-kira dalam pandangan saya, sekarang itu tampaknya yang populer itu adalah Instagram. Ya. Instagram. YouTube juga, WhatsApp ya. Kalau Twitter sepertinya kok tidak ya, lebih banyak untuk kok sosial lah. Facebook juga gitu ya.
Jadi dan sekarang banyak juga yang sudah menggunakan sosial media untuk beriklan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau ada hal yang didiskusikan. Ada? Ada Bapak Ibu sekalian? Mungkin yang bisnis tadi siapa tadi? Saya lihat ada yang punya, ada yang berbisnis di sini. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang berbisnis? Mbak Dwi Setiawati punya bisnis? Ada bisnis yang dijalankan sekarang? Sementara saya masih di ini Pak, kepala sekolah SMK Kesehatan, terus ya punya klinik tapi rawat jalan, baru buka juga Pak tahun ini. Iya. Yang lain ada yang punya bisnis? Ada? Ada. Ya. Jadi sekarang memang dengan adanya ini ya, dengan adanya perkembangan IT ya, sebenarnya banyak sekali terjadi pergeseran dalam bisnis ya. Yang paling menarik adalah kita bisa buka toko atau buka lapak dari Tokopedia, dari Shopee, dari macam-macam. Jadi kita bisa berbisnis cukup dengan sebenarnya dengan HP atau laptop saja atau komputer saja gitu ya. Tapi ya memang tergantung produknya ya. Tidak semuanya bisa melalui pemasarannya, maksud saya. Pemasarannya bisa melalui laptop, bisa melalui PC, lewat handphone gitu. Sekarang banyak orang beriklan lewat grup Facebook, grup WA, kemudian status WA gitu ya. Dan itu menghasilkan gitu ya. Biasanya untuk UKM itu. Oke, ada pertanyaan atau komentar atau ada yang mau didiskusikan? Jangan lupa absensi di web di e-learningnya Umsida ya. Jangan lupa absensi. Nanti slide-nya akan saya upload di e-learning Umsida. Saya nggak tahu minggu kemarin kan Jumat cuti bersama ya. Apakah perlu diganti atau enggak? Tapi kalau misalnya perlu diganti nggak apa-apa nanti. Nanti saya tanyakan dulu ke Bu Kaprodi. Nanti kita jadwalkan mungkin minggu depan atau mungkin minggu depan lah gitu ya. Itu penggantinya. Oke, ada komentar? Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada saya akhiri mungkin. Nggak ada? Ini nggak ada yang respon ini. Baik, mungkin saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.